Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini dan hari yang indah hari ini. Ampunilah segala perbuatan, pikiran, perasaan dari kami yang mengakibatkan dosa-dosa. Ampunilah dengan kerahiman-Mu. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kerinduan kepada kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu dalam sakramen Ekaristi, baik di misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 36 sampai dengan 40. Dengan perikop, seperti apa totalitas Nabi Hana kepada Allah. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah suaminya meninggal, Nabi Hana tidak menikah lagi dan memusatkan perhatiannya untuk melayani Allah dengan berpuasa dan berdoa. Dia sangat mengandalkan dan mengutamakan Allah dalam hidupnya. Totalitas persembahan dirinya sangat kuat menonjol. Artinya, dia meninggalkan keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup dan melakukan kehendak Allah. Totalitas persembahan diri membuat Nabi Hana bisa mengenali Sang Mesias dalam kanak-kanak Yesus dan memberitakan tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan Yerusalem. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita yang sudah beriman pada Tuhan Yesus sebaiknya bertanya, apakah saya sudah total mengandalkan dan mengutamakan Allah? Seringkali kita mencari rasa aman dan tidak berani bertindak konsekuen dalam beriman. Totalitas iman tidak selalu berarti harus meninggalkan dunia dan masuk ke dalam biara. Totalitas iman juga tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan pekerjaan kita dan hanya tinggal di seputar altar atau gereja. Totalitas iman adalah sikap batiniah yang sepenuhnya memilih Allah dan menolak kekuasaan yang lain.
menolak kompromi dengan keinginan daging dan keinginan indrawi serta keangkuhan hidup. Kesibukan pekerjaan seringkali menjadi alasan kita untuk tidak mempersembahkan diri secara total kepada Allah. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu menolak tawaran menggiurkan yang menjauhkan kami dari-Mu. Jangan biarkan kesibukan duniawi ini membutakan mata iman kami untuk mengenal Engkau, ya Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.